Pernahkah kamu mengalami momen kecil yang tiba-tiba membuat tubuhmu merinding? Bukan karena takut, tapi karena kamu menyadari bahwa semesta baru saja membisikkan sesuatu ke telingamu. Sebuah kebetulan yang terlalu rapi untuk disebut sekadar keberuntungan. Bayangkan, jika dunia yang kamu pijak ini sebenarnya tidak sekaku yang kamu kira. Bagaimana jika kenyataan di sekitarmu hanyalah tanah liat, yang sedang menunggu sentuhan jemari imajinasimu, untuk dibentuk menjadi apapun yang kamu inginkan? Hari ini, aku tidak ingin mengajakmu sekadar bermimpi. Aku ingin mengajakmu pulang, kembali ke dalam dirimu, untuk menemukan kembali kekuatan yang mungkin sudah lama tertidur, karena hiruk-pikuk logika yang melelahkan. Kita akan belajar tentang sebuah rahasia sederhana, namun mampu menjungkir balikan hidupmu, bahwa setiap tarikan napasmu adalah sebuah proses penciptaan. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik di mana semuanya terasa berat. Kamu sudah mencoba segala cara, mengikuti semua aturan, namun pintu-pintu itu tetap tertutup rapat. Ada rasa sesak yang muncul setiap kali kamu melihat orang lain seolah mendapatkan segalanya dengan mudah, sementara kamu masih bertarung dengan ketidakpastian. Saya ingin kamu tahu, bahwa perasaanmu itu valid. Rasa lelahmu, keraguanmu, bahkan kemarahanmu pada keadaan adalah bagian dari perjalanan ini. Namun, izinkan aku membukakan sebuah jendela kecil di pikiranmu. Bagaimana jika alasan mengapa hal-hal besar belum datang, adalah karena kamu masih terlalu fokus pada apa yang terlihat oleh mata, dan lupa pada apa yang bisa dirasakan oleh jiwa? Kita seringkali terlalu sibuk memperbaiki bayangan di cermin, tanpa sadar bahwa yang harus kita ubah adalah sosok yang berdiri di depan cermin itu. Mari kita masuk ke dalam sebuah cerita yang mungkin terdengar mustahil bagi logika, namun sangat nyata bagi rasa. Ada seorang wanita muda yang menginginkan bunga lili putih. Dia duduk diam, menutup matanya, dan mulai membangun sebuah dunia di dalam pikirannya. Dia tidak hanya memikirkan bunga itu, dia mulai menghirup aromanya yang lembut dan segar. Dia merasakan dinginnya kelopak bunga itu saat menyentuh kulit jarinya. Dia membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan memiliki, sebuah kepuasan yang tenang seolah bunga itu sudah ada di genggamannya. 2 minggu berlalu tanpa kejadian apapun. Hingga suatu malam, dia menghadiri sebuah jamuan makan malam di rumah temannya. Di sana, tepat di tengah meja, berdiri sebuah buket lili putih yang persis seperti dalam imajinasinya. Dia tersenyum, namun tetap diam. Keajaiban sesungguhnya datang saat dia melangkah keluar pintu untuk pulang. Putri temannya mengambil satu kuntum bunga lili itu dan meletakkannya langsung di tangan wanita tersebut. Imajinasinya telah menjadi nyata. Seperti yang pernah dikatakan George Bernard Shaw, imajinasi adalah awal dari penciptaan. Kamu membayangkan apa yang kamu inginkan, kamu melakukan apa yang kamu bayangkan, dan pada akhirnya, kamu menciptakan apa yang kamu inginkan. Hukum tarik-menarik bukanlah sebuah rumus matematika yang dingin. Ia lebih seperti sebuah pelukan hangat dari alam semesta. Bayangkan ia sebagai sebuah cermin raksasa, sebuah gema yang jujur, atau sebuah bumerang yang selalu kembali. Apapun yang kamu lepaskan ke dunia melalui perasaanmu, itulah yang akan kembali mengetuk pintumu. Jika kamu merasa semesta ini adalah tempat yang penuh kekurangan, maka cermin itu akan menunjukkan kepadamu lebih banyak kekurangan. Namun, jika kamu mulai menyirami batinmu dengan rasa syukur dan bayangan tentang keindahan, mesin fotokopi alam semesta akan mencetak ribuan salinan dari keindahan itu ke dalam hidupmu. Rahasianya terletak pada satu kata, yaitu cinta. Saat kamu membayangkan sesuatu yang positif dan kamu benar-benar mencintainya, kamu sedang memanggil kekuatan tertinggi yang menggerakkan bintang-bintang di langit. Jika kamu bisa merasakannya di dalam hati, maka semesta sudah menyiapkan jalan untuk memberikannya padamu. Namun, berhati-hatilah dengan apa yang kamu tabur di dalam pikiranmu. Kekuatan ini tidak mengenal kompromi. Apapun yang kamu bayangkan tidak boleh bertujuan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Karena ketika kamu membayangkan keburukan untuk orang lain, kamu sebenarnya sedang memancarkan frekuensi kebencian dari dalam dirimu sendiri. Dan ingatlah prinsip bumerang tadi.
Setiap getaran negatif yang kamu kirimkan, bahkan jika itu hanya dalam gelapnya imajinasi, akan kembali kepadamu dengan kekuatan yang mungkin lebih besar. Alam semesta tidak menghukummu, ia hanya memberikan kembali apa yang kamu tawarkan. Jadi, jadikanlah imajinasimu sebagai ruang suci yang hanya berisi doa, cinta, dan harapan baik. Karena pada akhirnya, apa yang kamu berikan kepada dunia adalah apa yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Aku ingin membisikkan sesuatu yang fantastis kepadamu tentang kekuatan imajinasimu. Hal terbaik yang saat ini sanggup kamu pikirkan, sebenarnya masih terlalu kecil dibandingkan dengan apa yang bisa diberikan oleh cinta kepadamu. Seringkali kita memenjarakan diri kita sendiri, di dalam kotak-kotak kecil yang bernama realita atau logika. Kita merasa bahwa kebahagiaan itu ada kuotanya, bahwa kesehatan itu ada batasnya. Padahal, cinta tidak mengenal batas. Jika kamu ingin hidup dengan energi yang meluap-luap, dengan semangat yang membuatmu ingin segera melompat dari tempat tidur setiap pagi, maka berhentilah membatasi imajinasimu. Pecahkan dinding-dinding itu. Jangan hanya membayangkan apa yang mungkin terjadi, mulailah membayangkan apa yang paling mustahil namun paling kamu cintai. Dorong imajinasimu hingga ke titik terjauh, karena disitulah keajaiban yang sesungguhnya sedang menantimu. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan antara orang yang hidupnya penuh perjuangan berdarah-darah, dengan mereka yang hidupnya tampak begitu mengalir dengan anggun? Perbedaannya bukan pada modal atau keberuntungan, melainkan pada satu hal, yaitu cinta. Mereka yang memiliki kehidupan luar biasa adalah para pemimpi yang keras kepala. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk membayangkan apa yang mereka cintai daripada meratapi apa yang mereka benci. Sebaliknya, mereka yang terjebak dalam kesulitan, seringkali tanpa sadar menggunakan kekuatan imajinasi mereka untuk merawat ketakutan. Mereka membayangkan kegagalan, mereka merasakan kecemasan akan hari esok, dan mereka terkejut ketika hal-hal itu benar-benar terjadi. Ini adalah rahasia sederhana yang menciptakan jurang perbedaan dalam hidup manusia. Kamu adalah sutradara dari film hidupmu sendiri. Jadi, kenapa kamu masih memilih untuk memutar naskah yang penuh tragedi jika kamu punya kuasa untuk menulis cerita yang penuh kemenangan? Sejarah dunia tidak pernah diubah oleh orang-orang yang hanya patuh pada kenyataan yang ada. Sejarah selalu menjadi milik mereka yang berani melanggar batas imajinasi manusia. Dalam setiap penemuan besar, dalam setiap karya seni yang abadi, selalu ada seseorang yang berani membayangkan hal yang dianggap mustahil oleh orang-orang di zamannya. Nama-nama mereka terukir abadi, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih berani memimpikan sesuatu yang belum ada. Dan hari ini, kamu memiliki kekuatan yang sama. Seluruh hidupmu saat ini, segala sesuatu yang kamu miliki atau yang belum kamu capai, sebenarnya adalah proyeksi dari apa yang selama ini kamu bayangkan tentang dirimu sendiri. Jika kamu ingin mengubah layar hidupmu, kamu harus mengganti proyektornya, dan proyektor itu adalah pikiranmu. Sayangnya, banyak dari kita yang menggunakan alat yang begitu indah ini, sebagai senjata untuk melukai diri sendiri. Kita membayangkan skenario terburuk, kita merasakan sakitnya sebelum kejadian itu benar-benar datang. Dan seperti malam mengikuti siang, apa yang kita rasakan itulah yang mewujud. Namun, tidak ada kata terlambat untuk berbalik arah. Tidak peduli seberapa gelap situasi yang kamu hadapi hari ini, mulailah membayangkan hasil terbaik. Rasakan kelegaan itu, rasakan bagaimana rasanya ketika masalahmu tiba-tiba terselesaikan dengan cara yang tidak terduga. Ketika kamu melakukan ini, kamu sedang mengubah frekuensi energimu. Kamu sedang memberitahu alam semesta bahwa kamu sudah siap untuk sebuah keajaiban. Ada sebuah kebenaran yang akan membuatmu merinding. Setiap keinginan yang bisa kamu bayangkan, sebenarnya sudah ada sekarang juga. Jika kamu mampu membayangkan dirimu sehat, sukses, atau dicintai, itu berarti kemungkinan itu sudah eksis di dalam ruang penciptaan yang tak terbatas. Mustahil bagimu untuk membayangkan sesuatu yang tidak ada. Kamu tidak bisa memikirkan sebuah warna yang belum pernah ada di alam semesta ini. Jadi, ketika kamu membayangkan sebuah mimpi, itu adalah tanda bahwa mimpi itu sedang memanggilmu untuk diwujudkan.
Tugasmu bukan untuk mencari cara bagaimana hal itu terjadi, tapi untuk memberikan energi cinta agar hal yang tidak terlihat itu menjadi terlihat. Semua kemungkinan sudah tersedia. Mari kita mulai praktik yang akan mengubah hidupmu. Setiap hari, luangkan waktu untuk benar-benar hidup dalam imajinasimu. Jangan hanya sekadar melihat gambar, tapi hiduplah di dalamnya. Bagaimana rasanya jika semua hubunganmu berubah menjadi penuh kasih dan kedamaian? Bagaimana rasanya jika pekerjaanmu tiba-tiba memberikan kepuasan yang luar biasa? Gunakan semua indramu. Dengarkan suara ucapan selamat dari orang-orang di sekitarmu. Hirup aroma kebahagiaan yang menyelimuti harimu. Semakin nyata kamu merasakannya, semakin cepat ia akan mengetuk pintumu. Gunakanlah sebuah kalimat ajaib dalam percakapanmu, baik kepada dirimu sendiri maupun kepada orang lain. Jika seorang teman mengeluh tentang kegagalannya, bantu dia dengan berkata, bayangkan jika alasan kegagalan ini adalah karena ada pintu yang jauh lebih besar sedang dibukakan untukmu. Jika kamu merasa ragu, katakan pada dirimu sendiri, bayangkan jika mulai besok, semua keajaiban yang aku inginkan mulai berdatangan satu persatu. Jadikan hidupmu sebuah permainan imajinasi yang menyenangkan. Apapun yang kamu bayangkan sedang menunggumu di balik tirai yang tak terlihat, dan cara untuk menyingkap tirai itu adalah dengan kekuatan cinta dan perasaan yang mendalam. Agar perasaanmu semakin kuat, gunakanlah dunia nyatamu sebagai alat bantu. Jangan biarkan lingkunganmu bertentangan dengan impianmu. Jika kamu mengharapkan kelimpahan, rapihkan dompetmu, buang kertas-kertas yang tidak perlu, sediakan ruang untuk uang yang akan datang. Jika kamu merindukan pasangan hidup, berhentilah hidup seperti orang yang kesepian. Siapkan satu piring ekstra di meja makanmu sesekali. Ini bukan tentang menjadi aneh, ini adalah tentang memberikan sinyal kepada alam semesta bahwa kamu sudah benar-benar yakin. Kamu sedang bertindak seolah-olah impianmu sudah menjadi kenyataan. Tindakan-tindakan kecil ini memiliki kekuatan getaran yang luar biasa di batinmu. Ketahuilah bahwa ketika kamu sudah berhasil merasakan keberhasilan itu di dalam batinmu, maka tugasmu sebenarnya sudah selesai. Kamu telah berpindah ke sebuah dunia baru, sebuah frekuensi baru di mana hal yang kamu inginkan sudah ada di sana. Kamu tidak lagi berada di dunia yang penuh kekurangan. Kamu sudah berada di dunia yang penuh kelimpahan. Meskipun matamu mungkin membutuhkan sedikit waktu untuk melihat perubahannya secara fisik. Percayalah, proses ini sedang bekerja. Semesta sedang menata ulang bintang-bintang untuk mewujudkan apa yang sudah kamu rasakan di dalam hati. Tetaplah tinggal dalam getaran cinta itu. Jangan biarkan keraguan menarikmu kembali ke dunia yang lama. Kamu adalah pencipta, kamu adalah penulis naskah, dan hari ini, kisah barumu dimulai. Teruslah membayangkan, teruslah mencintai, dan saksikan bagaimana hidupmu berubah menjadi mahakarya yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Selamat datang di dunia barumu. Terima kasih sudah bertahan hingga detik ini, mendengarkan setiap kata, dan memberikan ruang bagi benih kebaikan untuk mulai tumbuh di dalam jiwamu. Keberanianmu untuk mulai membayangkan hal-hal indah hari ini adalah langkah awal dari perubahan besar yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Sebelum kamu melangkah keluar dan memulai latihan ajaibmu, aku ingin mengajakmu untuk mulai memancarkan energi syukur itu sekarang juga. Tuliskan di kolom komentar, satu nama orang yang paling kamu syukuri kehadirannya saat ini, dan sebutkan satu hal yang paling kamu sukai dari mereka. Mari kita penuhi ruang komentar ini dengan frekuensi syukur yang tinggi, agar keajaiban yang kamu rasakan bisa menular dan menyentuh siapapun yang membacanya. Sampai bertemu di video berikutnya. Teruslah melangkah di jalan cahaya ini, dan biarkan setiap tarikan napasmu mengubah hidupmu menjadi sebuah karya seni yang indah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.